Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teman-teman, kami dari kelompok 4 dan kami akan menjelaskan tentang produksi dan penawaran dalam Islam. Secara terminologi, teori produksi Islam adalah usaha mengeksploitasi sumber-sumber daya agar dapat menghasilkan manfaat ekonomi. Hal ini dikemukakan oleh Kutub Ad-Salam Dwight. Beberapa ahli ekonomi Islam juga turut menyampaikan pendapat mereka tentang teori produksi Islam. Beberapa ahli ekonomi ini memberikan definisi yang berbeda mengenai pengertian produksi, meskipun substansinya tetap sama. Seperti yang disampaikan oleh Kaf, bahwa kegiatan produksi dalam perspektif Islam sebagai usaha manusia untuk memperbaiki tidak hanya kondisi fisik materialnya, tetapi juga moralitas, sebagai sarana untuk mencapai tujuan hidup sebagaimana digariskan dalam Islam, yaitu kebahagiaan dunia dan akhirat. Lalu sebenarnya pengertian produksi itu sendiri apa sih? Produksi adalah menambah kegunaan atau nilai guna suatu barang. Kegunaan suatu barang akan bertambah bila memberikan manfaat baru atau lebih dari bentuk semula. Sedangkan teori produksi dalam ekonomi Islam yaitu tidak mengandung unsur mudarat bagi orang lain dan melakukan ekonomi yang memiliki manfaat di dunia dan akhirat. Dalam teori produksi memberikan penjelasan tentang perilaku produsen dalam memaksimalkan keuntungannya maupun mengoptimalkan efisiensi produksinya, di mana Islam mengakui kepemilikan pribadi dalam batas-batas tertentu, termasuk kepemilikan alat produksi. Akan tetapi, hak tersebut tidak mutlak. Produksi dalam ekonomi Islam bertujuan untuk kemaslahatan individu dan kemaslahatan masyarakat secara berimbang. Apabila tidak memenuhi prinsip-prinsip yang ada dalam ekonomi Islam, maka produksi tersebut bisa saja diharamkan seperti memproduksi minuman keras dan obat-obatan terlarang. Ada beberapa ayat Al-Quran yang menjelaskan mengenai produksi, antara lain surat An-Nahl ayat 65 sampai dengan 69 yang artinya, dan Allah menurunkan dari langit air hujan dan dengan air itu dihidupkannya bumi sesudah matinya. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda-tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang mendengarkan. Dan sesungguhnya pada binatang ternak itu benar-benar terdapat pelajaran bagi kamu. Kami memberimu minum daripada apa yang berada dalam perutnya berupa susu yang bersih antara tahi dan darah yang mudah ditelan bagi orang-orang yang meminumnya. Dan dari buah korma dan anggur kami buat minuman yang memabukkan dan rezeki yang baik. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Allah bagi orang yang memikirkan. Dan Tuhanmu mewahyukan kepada lebah, buatlah sarang-sarang di bukit-bukit, di pohon-pohon kayu, dan di tempat-tempat yang dibikin manusia. Kemudian makanlah dari tiap-tiap macam buah-buahan dan tempuhlah jalan Tuhanmu yang dimudahkan bagimu. Dari perut lebah itu keluar minuman madu yang bermacam-macam warnanya. Di dalamnya terdapat obat yang menyembuhkan bagi manusia. Sesungguhnya pada yang demikian itu benar-benar terdapat tanda kebesaran Tuhan bagi orang-orang yang demikian. Salah satu hadis yang menjelaskan mengenai produksi bisa kita temui pada Sahih Muslim Kitab Al-Buyu bab Qiraah Al-Arbi nomor 1544. Dan tentunya produksi dalam Islam juga memiliki beberapa tujuan. Yang pertama, pemenuhan kebutuhan manusia pada tingkat moderat yang menimbulkan dua implikasi, yaitu barang dan jasa. Barang dan jasa yang menjadi kebutuhan harus memiliki manfaat yang real bagi kehidupan. Kuantitas produk yang diproduksi tidak boleh berlebihan untuk menghindari kemubaziran dan terkurasnya sumber daya yang jumlahnya terbatas. Yang kedua, menemukan kebutuhan masyarakat dan pemenuhannya. Produsen harus menjadi sosok yang kreatif, proaktif, dan inovatif dalam menemukan barang dan jasa yang menjadi kebutuhan. Tujuan yang ketiga yaitu menyiapkan persediaan barang atau jasa di masa depan. Produsen harus mampu melakukan pengembangan produk yang dapat memberikan kemaslahatan bagi umat di masa depan dengan ketentuan barang yang diproduksi tidak bertentangan dengan syariat dan memberikan manfaat yang real terhadap umat. Tujuan lainnya, pemenuhan sarana bagi kegiatan sosial dan ibadah kepada Allah.
Dan seperti apa sih maslahah dalam produksi Islam? Maslahah dalam ekonomi Islam adalah penjagaan terhadap tujuan maqasid syariah Islam, yaitu meraih kemenangan dunia akhirah atau falah untuk mencapai kemaslahatan bersama. Al-maqasid syariah terdiri dari menjaga agama, menjaga jiwa, menjaga akal, menjaga keturunan produksi dalam Islam, dan menjaga harta. Kandungan maslahah adalah manfaat dan berkah. Berkah akan diperoleh jika memproduksi barang atau jasa yang dihalalkan oleh syariah Islam. Pada prinsipnya, kegiatan produksi terkait seluruhnya dengan syariat Islam, di mana seluruh kegiatan produksi harus sejalan dengan tujuan dari konsumsi itu sendiri. Konsumsi seorang muslim dilakukan untuk mencari falah, demikian pula produksi dilakukan untuk menyediakan barang dan jasa guna mencapai falah tersebut. Secara umum, prinsip produksi mencakup yang pertama ada prinsip tauhid yang merupakan prinsip fundamental Islam. Prinsip ini mengatakan bahwa produsen melakukan kegiatannya karena ketundukannya kepada Allah Subhanahu wa taala dan termotivasi beribadah kepadanya. Prinsip yang kedua yaitu prinsip kemanusiaan. Dalam kegiatan produksi, prinsip kemanusiaan diimplementasikan secara luas, di mana semua manusia mempunyai hak untuk mengaktualisasikan kemampuan produktifnya untuk meningkatkan kapasitas kesejahteraannya. Prinsip yang ketiga yaitu keadilan. Prinsip ini menegaskan bahwa berlaku adil dengan siapapun akan meningkatkan kapasitas produksi dan kualitas hidup manusia. Dan yang keempat ada prinsip kebajikan yang menegaskan bahwa manusia harus melakukan sebanyak mungkin kebajikan dalam hidupnya yang memiliki implikasi pola hubungan vertikal dan horizontal. Pada dimensi vertikal menggambarkan kebajikan atas perintah Allah Subhanahu wa taala dan setiap kebajikan akan mendapatkan balasan. Sedangkan dimensi horizontal, kebaikan yang dilakukan kepada sesama manusia dan lingkungan alamnya. Dan selanjutnya, prinsip kebebasan atau al-huriyah dan tanggung jawab al-fard. Dalam kegiatan produksi, prinsip kebebasan dan tanggung jawab bersifat inheren. Kegiatan produksi mengambil manfaat, mengeksplorasi, dan mengelola sumber daya ekonomi disertai larangan merusak dan bertanggung jawab untuk melestarikannya. Produksi yang baik dan berhasil adalah produksi yang menggunakan faktor-faktor produksi guna menghasilkan barang sebanyak-banyaknya dengan kualitas semanfaat mungkin. Menurut Manan, faktor-faktor produksi terdiri atas sumber daya alam, yaitu segala sesuatu yang terdapat di atas permukaan bumi, di bawah permukaan bumi, bahkan di laut dan di udara, harus dikelola, dikembangkan, dan digunakan untuk menambah produksi. Namun, di dalam pengelolaannya harus mengedepankan etika dan prinsip ekonomi Islam. Tenaga kerja dalam aktivitas produksi merupakan upaya yang dilakukan manusia, baik berupa kerja pikiran maupun berupa kerja jasmani dalam rangka menghasilkan barang dan jasa ekonomi yang dibutuhkan masyarakat. Faktor selanjutnya ada modal. Dalam Islam, modal sebagai hak milik adalah amanah dari Allah yang wajib dikelola secara baik. Manusia hanya diamanahkan Allah untuk mengelola harta atau modal sehingga berkembang. Islam memiliki terapi terhadap perlakuan modal sebagai salah satu faktor produksi. Sebagai contohnya, mengharamkan peminjaman modal dengan cara menarik bunga dan tidak boleh menggunakan modal dalam produksi secara boros. Faktor yang terakhir ada manajemen. Islam menyuruh melakukan manajemen dan mengharuskan manajer mengikuti jalan keadilan dan menjauhi jalan yang membahayakan masyarakat. Maka dari itu dilarang memproduksi barang dan jasa yang haram. Namun Islam memperbolehkan mengambil keuntungan dengan menekankan manajemen, perhitungan, dan mencari keuntungan berdasarkan asas sama-sama mengalami untung dan rugi. Dalam produksi Islam tentunya juga ada nilai-nilai yang harus diperhatikan. Yang pertama, berwawasan jangka panjang. Produsen dalam memproduksi tidak hanya berorientasi keuntungan jangka pendek, tetapi juga jangka panjang. Yang kedua, menepati janji dan kontrak. Tidak akan pernah mengkhianati kontrak kerja yang disepakati hanya untuk mencari keuntungan yang lebih besar. Yang ketiga, memenuhi takaran, ketepatan, kelugasan, dan kebenaran. Hal ini akan berimbas pada peningkatan kepercayaan konsumen kepada produsen.
Yang keempat, berpegang teguh pada kedisiplinan dan dinamis, mampu memenuhi batas waktu dalam setiap kontrak kerjanya. Yang kelima, memuliakan prestasi atas produktivitas. Semakin tinggi tingkat produktivitas, semakin besar reward yang akan diterima. Lalu yang keenam, mendorong ukhuwah antara sesama pelaku ekonomi. Ketujuh, menghormati hak individu. Kedelapan, mengikuti syarat sah dan rukun akad atau transaksi, adil dalam bertransaksi, memiliki wawasan luas, pembayaran tepat waktu dan layak, dan yang terakhir, menghindari jenis dan proses produksi yang diharamkan dalam Islam. Penawaran dalam Islam. Penawaran adalah jumlah barang ataupun jasa yang tersedia dan dapat ditawarkan oleh produsen kepada konsumen pada setiap tingkat harga tertentu dan selama periode waktu tertentu. Berikut adalah penjelasan mengenai konsep penawaran oleh beberapa tokoh ekonomi Islam. Salah satunya Ibnu Khaldun mengatakan bahwa adanya pengaruh penawaran terhadap penentuan harga. Jika penawaran mengalami kenaikan, maka harga juga akan naik. Begitu pula sebaliknya. Dalam hal ini, Ibnu Khaldun percaya bahwa akibat dari rendahnya harga akan merugikan perajin dan pedagang. Sedangkan akibat dari tingginya harga akan menyusahkan konsumen, terutama kaum miskin yang menjadi mayoritas dalam sebuah populasi. Oleh karena itu, Ibnu Khaldun berpendapat bahwa harga rendah untuk kebutuhan pokok harus diusahakan tanpa merugikan produsen. Pengaruh maslahah terhadap penawaran pada dasarnya akan tergantung pada tingkat keimanan dari produsen. Jika jumlah maslahah yang terkandung dalam barang yang diproduksi semakin meningkat, maka produsen akan memperbanyak jumlah produksinya, ceteris paribus. Dan penawaran ini juga dipengaruhi oleh beberapa faktor, yaitu harga barang itu sendiri dan harga barang lain, lalu biaya produksi, kemudian juga dipengaruhi oleh tingkat teknologi, jumlah penjual, kondisi alam, dan ekspektasi. Dalam penawaran, apabila harga naik, maka penawaran akan meningkat. Sebaliknya, apabila harga turun, maka penawaran akan turun. Ini disebut dengan hukum penawaran. Hukum penawaran merupakan perbandingan lurus antara harga terhadap jumlah yang ditawarkan. Sehingga kita bisa menggambarkan kurva penawaran seperti yang ada di gambar. Jika diperhatikan, terlihat bahwa kurva penawaran bergerak dari kiri ke bawah kanan atas atau sebaliknya dari kanan atas ke kiri bawah. Berdasarkan kondisi ini, maka kurva penawaran memiliki kemiringan yang positif. Sehingga bila harga naik, maka penawaran naik, dan bila harga turun, maka penawaran akan turun. Dalam Islam, ternyata penawaran dipengaruhi oleh zakat. Dalam bidang ekonomi, zakat mencegah terjadinya penumpukan kekayaan pada seseorang dan mewajibkan orang kaya untuk mendistribusikan harta kekayaannya pada orang miskin. Kewajiban zakat mengikat bagi seorang pengusaha muslim, maka sedini mungkin ia akan mengalokasikan sejumlah dananya untuk digunakan membayar zakat. Pengenaan zakat perniagaan memberikan pengaruh yang berbeda dibandingkan dengan pengenaan pajak penjualan. Dalam konsep Islam, zakat perniagaan dikenakan bila telah terpenuhi dua hal, yaitu nisab, di mana batas minimal harta yang menjadi objek zakat setara dengan 85 gram emas, dan haul, yaitu saat batas minimal waktu harta tersebut dimiliki telah 1 tahun. Jika nisab dan haul telah tercapai, maka wajib mengeluarkan zakat sebesar 2,5%. Kesimpulannya, produksi merupakan kegiatan yang dilakukan untuk menambah nilai suatu barang. Dalam mekanisme pandangan Islam, produksi harus dilakukan tidak hanya didasarkan sebatas untuk mendapatkan keuntungan, melainkan juga harus didasarkan pada prinsip-prinsip Islam. Keuntungan maksimum juga bukanlah tujuan akhir dari kegiatan produksi. Tujuan sesungguhnya adalah menciptakan maslahah yang optimum bagi individu ataupun manusia secara keseluruhan, sehingga tercapai falah yang merupakan tujuan akhir dari kegiatan ekonomi sekaligus tujuan hidup manusia. Begitu pula mengenai teori penawaran Islami tidak terlepas dari kaidah dan ketentuan yang digariskan oleh Allah kepada manusia dalam melakukan kegiatan produksi. Dalam melakukan pengolahan alam, manusia harus senantiasa menjaga kesinambungan kehidupan di sekitarnya dan jangan sampai melakukan perusakan.
Kegiatan produksi juga dianjurkan terhadap barang-barang yang bermanfaat dan diolah secara halal dan dibenarkan dalam syariat. Terima kasih sudah menonton teman-teman. Jangan lupa untuk like, komen, dan share ke seluruh teman dan keluarga kalian. Mohon maaf kalau ada salah, semoga berkah. Kami undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.